Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Di video kali ini Bocan mau ngajak Bobor semua jadi sultan sehari karena kita bakalan stay di hotel di kamar dengan harganya tuh 50 juta per malam. Gila gak? 50 juta per malam. Hotelnya apa? Kita akan stay di Hotel Indigo Bandung. Nah, jadi Bocan tuh sebelumnya udah pernah review hotel ini pas baru buka banget sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Dan sekarang Bocan balik lagi karena diundang untuk nyobain tipe kamar terbarunya mereka, yaitu tipe penthouse. Dan ini harganya 50 juta semalam. Penasaran gak 50 juta semalam dalamnya kayak apa, dapat apa aja di kamar? Tenang, nanti Bocan akan reveal semuanya. Dan seperti biasa nih untuk perjalanannya, seperti biasa ya lewat Cipularang. Seperti biasa lewat Cipularang, dan Bocan kemarin tuh nginep pas udah masuk ke bulan Ramadan, Bobors. Jadi walaupun hari Jumat, biasanya kalau udah bulan Ramadan tuh orang-orang tuh udah pada jarang mau staycation, pasti pada fokus di rumah buat ibadah, puasa segala macem. Nah, ini makanya jalanan menuju ke Bandung juga enak banget, lengang banget, gak kena macet, perjalanannya cepet, lancar gitu ya. Dan ini padahal udah Jumat, udah mau sore, tapi Bandung selancar ini. Mungkin macetnya pas nanti orang mau buka puasa kali ya, Bobors. Jadi kita enak deh, perjalanannya lancar. Terus lewat tadi Pasupati, turun nanti ke arah Dago karena hotelnya kan emang ada di daerah Dago ya, Bobors. Tuh baru kali ini sih Bocan ngerasain Bandung jalanannya selancar ini. Enak banget staycation di Ramadan tuh ya, biasanya lebih sepi, terus jalanannya juga udah bebas macet. Nah, nanti pas Lebaran baru balik lagi ramenya. Jadi kemarin perjalanan dari Bogor ke Bandung itu cuma sekitar 2,5 jam aja, Bobors. Dan ini kita udah sampai di hotelnya. Hotel Indigo tuh emang bangunannya menurut Bocan paling megah dan paling unik, paling eksentrik gitu ya. Bangunannya tuh nggak biasa banget, desainnya tuh yang bangunannya aja melengkung-melengkung, tapi katanya kalau kata arsitek tuh kalau pas bangunan melengkung tuh dalamnya susah buat dimaksimalin gitu isinya, karena di luar aja kan udah belok-belok gitu, dalamnya agak susah. Tapi ini Indigo dalamnya juga bagus. Dan kita turun aja langsung, ini area drop off-nya, kita turunin bagasi. Di sini udah banyak banget staffnya yang berjaga, dan kesan pertama Bocan sih disambut dengan sangat hangat dan sangat atentif sekali. Terus kita parkir mobil. Nah, ini nanti karcis parkirnya Bobors bawa, terus Bobors daftarin ke concierge ya biar dapat free parkir. Kalau kemarin pas pertama nginep di sini parkirannya tuh belum jadi semua gitu kan. Nah, sekarang nih parkirannya udah beres semua, Bobors. Bahkan yang di lantai paling atasnya, di rooftopnya aja tuh dia udah punya kolam renang, udah punya kayak sky bar gitu. Pokoknya udah lengkap, udah jadi semua. Nah, ini kita masuk ke sini, parkirannya tuh basement dan parkirannya gede ya, Bobors. Jadi udah nggak perlu khawatir nih. Ini parkirannya gede banget, udah bisa nampung banyak tamu. Dan kayaknya Indigo nih favoritnya apa ya, grup-grup kantor gitu, Bobors. Sekarang pas Bocan nginep di sana tuh banyak grup kantor gitu. Mungkin karena emang makanannya enak, terus hotelnya juga bagus kali ya. Nah, kita masuk ke sebelah sini. Ini ada lift yang nanti langsung menuju ke area lobbynya. Ini kita di B2 atau B1, terus nanti langsung naik aja ke lantai 2. Nah, keluarnya nembusnya di sini, Bobors tuh. Jadi ini tuh area yang deket restorannya, tapi nanti bisa langsung turun nanti nembus ke area lobbynya. Nah, ini kita turun sedikit karena tadi kita nembusnya di lantai 2. Lantai 2 tuh tempatnya restorannya, tempatnya jumpa. Untuk lobby itu dia ada di lantai G. Kita turun sedikit, bisa juga sih naik lift, tapi turun aja karena deket banget. Tadi tangganya aja bagus ya. Terus ini lobbynya masih tetap jadi lobby paling cantik di Bandung karena desainnya tuh emang unik banget. Terus juga untuk proses check-in semua segala macamnya tuh smooth. Dan ini dia tuh pakai dinding kaca full dan pemandangannya langsung ke bukit gitu, Bobors. Jadi
nuansa naturalnya dapet, nuansa nyeninya juga dapet. Dan ini kalau menurut Bocan ini vibes-nya tuh yang anak muda banget. Terus di sebelah sini juga banyak kursi-kursi, jadi kalau misalnya Bobors mau nunggu bisa duduk di sini. Terus juga di sebelahnya kayak ada lounge gitu, ada jualan kopi, milkshake segala macem. Nah ini katanya ada afternoon tea juga, cuma kemarin tuh Bocan pas lagi puasa kan, jadi nggak diambil afternoon tea-nya. Tapi afternoon tea-nya tuh hanya untuk kamar tertentu deh kayaknya. Mungkin karena Bocan tuh dapetnya yang penthouse ya. Dan kita langsung naik lift aja ke lantai 15. Kamar kita ada di lantai 15 dan untuk tipe penthouse ini cuma ada satu ya, Bobor, cuma ada satu unit. Terus begitu keluar lift, langsung ini barang Bocan udah nyampe di depan pintu kamar. Dan kita langsung buka aja. Nggak nyangka banget ternyata kamarnya tuh persis di depan lift, jadi gampang. Nah ini bellboynya udah datang, udah siap untuk mindahin barang dan kita langsung masuk aja. Ini tipe kamar penthouse di Indigo Bandung, harganya 50 jutaan per malam tuh ya. Dari masuk tuh ekspresi Bocan tuh langsung wow. Bocan tuh diundang bilangnya kan di kamar penthouse ya, tapi ekspektasi Bocan tuh penthouse-nya nggak yang segininya gitu loh, Bobor. Ternyata ini tuh wow banget gitu kan. Terus ini chandelier-nya juga unik banget, dan ini kamarnya ukurannya gede banget. Lihat ya ekspresi Bocan. Wow, gila. Ini real penthouse. Lihat, ini berapa puluh juta loh. Wah, gila. Terus ini sambutannya juga wow, dar banget sambutannya. Nggak cuma sekedar buah atau welcome cake atau coklat, tapi sampai ada buket, dan itu buketnya seniat ini tuh, lihat ya. Buketnya gede banget dan ada champagne juga. Tapi kalau misalnya mungkin kalau Bobors yang konsumsi sih seru banget, tapi kalau Bocan sih ini champagne-nya agak kepake sih. Tapi tetap ini buat celebrate momen apa aja bakalan happy banget, karena sambutannya bener-bener nggak kaleng-kaleng gitu kan ya, sampai disediain lengkap semuanya. Terus ini juga ada coklat lagi yang udah diboxin gini, jadi kelihatan mewah banget. Nah ini champagne-nya udah ada es batu, udah disediain gelasnya. Jadi kalau Bobors yang sultan pengen lagi ngerayain sesuatu tapi belum bisa jauh-jauh, udah pilih kamar penthouse di Indigo aja. Ini kayaknya pasar buat Bobors yang emang sesultan itu ya. Nah ini ada cemilan juga, ada cangcimen, jadi ada kacang, kuaci, dan permen sesuai namanya. Jadi kalau Indigo Bandung tuh emang semuanya tuh punya makna gitu. Cangcimen, nama tempat-tempatnya tuh nama restorannya kalau nggak salah Dagoan. Pokoknya ada ceritanya semua di balik itu. Playgroundnya juga si Kancil. Pokoknya emang dia tuh nggak sembarangan namain tempatnya. Oke, kita balik ke kamarnya. Ini pertama kita buka balkonnya dulu ya. Jadi dari pintu masuk pertama itu ada foyer pribadi, terus ada pintu lagi, terus langsung living room, dan ini di depan living room ada pintu menuju balkon. Kayaknya kamar di Indigo Bandung yang ada balkonnya hanya khusus untuk tipe penthouse ini ya. Tuh balkonnya juga cukup panjang, ada kursinya, enak banget duduk di sini baca buku, nikmatin anginnya tuh sejuk banget. Terus kita masuk lagi ke dalam, lipir di sini ada area meja makan. Ini meja makannya cukup gede ya, Bobors, kapasitasnya tuh bisa untuk 8%, tapi untuk kapasitas kamarnya itu yang normalnya 4%. Mungkin kalau misalnya Bobors mau nambah bisa pakai extra bed, tapi ini kamarnya luas banget. Jalan dari ujung kamar sini ke ujung kamar sana aja tuh capek Bobors, berasa di kaki. Nah di seberang area dining ini ada table island, terus di belakangnya tuh kayak ada meja bar gitu. Di sini ada mesin kopinya sendiri, dan ini mesin kopinya yang niat ya, yang gede, bukan yang standar hotel lainnya gitu. Terus ini ada teh premium juga. Ini mesin kopinya, terus air mineral Bobors juga bisa bebas refill mau berapa aja. Terus ini kita mau coba bikin cappuccino ya. Jadi kalau misalnya Bobors mau bikin cappuccino, bikin latte, udah nggak perlu pesen di cafe di luar, udah bikin aja di kamar sepuasnya. Nah terus kita lanjut ke bawah sini. Ternyata di sini tuh banyak perlengkapan makan dan minum Bobors. Jadi walaupun ini kamar hotel, tapi kayaknya untuk dining room, terus perlengkapan makan minum udah nggak perlu pinjem lagi kalau Bobors mau pesen makan dari luar gitu ya. Gelasnya juga banyak. Terus ini ada extra coffee yang buat di mesin kopinya kalau misalnya habis. Terus ini cangkirnya juga lengkap, ada yang untuk espresso, ada yang untuk cappuccino, ada yang untuk minum air putih, ada yang untuk teh segala macem, ada yang untuk wine. Pokoknya banyak banget gelasnya. Terus di samping sini ada perlengkapan cutleries, ada
ada sendok garpu, terus ada napkin dia juga lengkap, dan ada piring sama mangkok juga di bawahnya Bobors tuh ya. Jadi kita mau makan, mau ngangetin sesuatu udah disediain, dan dia bahkan tuh ada mini pantry-nya segala di belakang. Nanti kita lihat ya, ini alat tatakan untuk makanan juga ada. Nah di samping sini ini ada mini bar, ada gula segala macam, gula, kopi, teh tuh banyak banget ya Bobors bisa bikin kopi sampai diabetes karena banyak banget. Terus kalau untuk snacknya udah free. Nah kalau untuk wine-nya, ini wine-nya belum ya, jadi nanti ada charge-nya kalau untuk wine. Tapi kalau untuk mini bar yang di kulkas ini udah free semua Bobors. Dan ini gelas-gelasnya juga udah lengkap, ada gelas wine, gelas segala macam, pokoknya banyak deh. Nah sini ada mini pantry nih Bobors. Gak nyangka bocan kira ini pintu ke arah mana gitu, ternyata pas dibuka ini ada dapur gitu. Terus ada fasilitas kulkas 2 pintu, terus juga ada microwave sama ada sinknya ya. Udah lengkap banget. Terus sekarang kita mau lihat kamarnya ya. Jadi untuk tipe penthouse ini dia cuma punya 2 kamar tidur. Nah ini kamar pertamanya. Jadi sebelum masuk ke kamar masih ada foyernya lagi, ada tempat duduk, ada sofa. Bocan suka banget ya sama desain kamarnya. Ini tuh yang modern, clean, tapi tuh dapet artnya tuh dapet banget, terutama dari bagian melengkung-melengkungnya, karena emang dari luar aja kan hotelnya melengkung-melengkung gitu ya, sampai ke dalamnya tuh melengkung tapi jadinya tuh artsy gitu Bobors. Terus ini kamar pertamanya, di sini ada ranjang twin bed dan ada jendela kaca, bukan jendela, ada dinding kaca lebar jadi kita bisa lihat pemandangan. Terus juga ada meja kerja, ada smart TV. Ini kamarnya clean, bener-bener clean, gak banyak hiasan tapi tetap nuansanya homey dan Bobors, nuansanya nyeninya tuh dapat juga tapi nggak yang terlalu berlebihan gitu kan. Dia lebih banyak dimain dari bentuk arsitekturnya, bukan dari perintilan-perintilan hiasannya. Terus kita berlanjut ke sebelah sini. Ini ada area walk-in closetnya Bobors. Ini ada kimono, ada matras buat yoga juga, ada dumbbell juga, ada extra pillow juga, gantungan segala macem, laundry bag, terus slipernya juga empuk, slipernya enak banget nih ya, tuh slipernya mahal. Terus ini ada yang buat sepatu, buat bersih-bersih, sama ada hair dryer. Jadi semuanya udah disediain lengkap banget, kalau Bobors butuh nggak perlu minta-minta lagi. Nah ini kita buka satu-satu ya. Dan kalau untuk tipe kamar penthouse ini juga dapat free pressing berapa baju gitu kalau nggak salah. Cuma Bocan nggak ambil sih, ya pressing doang gitu kan, yang nggak dicuci. Oke, kita lanjut ke kamar mandi. Di sini ada area bathtub sama ada satu wastafel. Ini amenitisnya juga udah lengkap tuh ya, shower cap, dental kit, emery board yang buat kuku, anduk. Terus untuk bathtubnya juga dia ada bath saltnya, ada bath bombnya juga, sabunnya juga wanginya enak, berasa yang jahe gitu. Nah ini bisa dibuka nih Bobors tuh ya, jadi privasinya bisa tetap terjaga. Terus kita balik badan, di belakangnya ini area showernya tuh melengkung gini Bobors, dan dia Bobors lihat deh, keramiknya, granitnya tuh dia bukan yang standar, tapi ini beneran artsy dan unik banget. Dia pakai yang kecil-kecil gitu loh Bobors, dan kelihatan bagus banget marble-nya itu. Terus untuk toiletnya agak nyamping ke sebelah sini. Nah ini nih toiletnya nih Bobors. Cuma sayangnya menurut Bocan di sini harusnya dikasih satu tempat sampah ya. Cuma di sini gak ada tempat sampahnya nih Bobors. Nah ini toiletnya, sabun cuci tangan, body lotion juga di sini disediain. Oke, sekarang kita lanjut ke master bedroom. Ini kita keluar lagi biar Bobors bisa lihat ya kamarnya tuh segede apa. Bocan selama di sini tuh capeknya apa Bobors? Capek muter-muter nyari handphone. Udah bawa handphone terus lupa naruh di mana, terus ya udah jadi kelilingin kamar ini buat nyari handphone sambil miss call-in gitu. Ini kamarnya gede banget. Nah, ini kamar keduanya, ini master bedroom. Di sini juga ada sofa, tapi sofanya tuh satu tempat sama ranjangnya, dan di sini masih tetap pakai dinding kaca. Terus sambutannya juga hangat banget dari staffnya. Terima kasih untuk semua staff housekeeper yang udah nyiapin kamarnya. Kamarnya nyaman banget. Nah, di sini kita lihat ada sofa sama ada satu ranjang. Ini ukurannya king size atau super king ya. Pokoknya yang gede sih ya Bobors, yang pasti bukan queen. Terus nuansa
rasanya di sini kayak lebih mewah. Terus juga ada jam, ada telepon, dan ini semua kamarnya tuh canggih ya Bobors. Tadi Bobors lihat di samping itu buat ngatur suhu, buat matiin lampu, buat segala macam, udah tombolnya di situ, dan tombolnya banyak gitu, nggak yang cetrek tapi tombolnya tuh yang pakai screen gitu. Terus di belakang ada meja kerja, dan di belakangnya lagi ini walk-in closet lagi. Jadi semua kamar ada walk-in closet pribadi dan ada kamar mandi pribadinya juga. Nah, kalau yang di sini ada safe deposit box. Kalau yang di sana kan nggak ada ya. Kalau yang di sini ada safe deposit box, tapi untuk yang lain-lainnya sama, gantungan, kimono, extra pillow, laundry bag segala macam, semuanya lengkap tuh ya. Walk-in closetnya juga gede banget ya Bobors. Nah, ini buat yang hobi olahraga kayaknya happy deh, karena bener-bener disediain alat-alat olahraga simple seperti itu di kamar. Sekarang kita lanjut ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini mewah banget sih. Aduh, Bocan suka banget kamar mandinya tuh. Ini nuansanya dia apa ya Bobors, dindingnya tuh pakai granitnya tuh yang campuran gitu, marble-nya tuh yang campuran gitu, tapi tuh masuk gitu. Kalau yang ini tetap pakai yang ijo-ijo. Ini kayaknya ikoniknya Indigo Bandung nih, warna-warna ijo ini. Terus untuk toiletnya juga udah smart closet ya. Kalau yang di master bedroom ini udah smart closet, Bobors tinggal pencet-pencet aja mau pakai yang mana. Dan di sebelah sini, kalau yang tadi di sana nuansanya hijau, kalau yang di sini nuansanya tuh lebih ke yang terang gitu. Dan Bocan suka banget sama bathtubnya, karena ini bathtub with a view tuh ya. Ini bathtubnya gede banget. Terus juga ada bath saltnya, ada bath bombnya. Jadi bener-bener ini nggak cuma berendam nyalain air sama kasih sabun doang, karena udah disediain juga tuh Bobors bath salt segala macemnya. Nah, ini showernya nih Bobors. Ini showernya juga canggih. Showernya juga canggih karena airnya tuh bisa Bobors atur, mau yang bentuk melingkar-lingkar, mau yang nyemprot dari samping, mau yang dari mana-mana nih ya. Bocan kasih lihat nih ya. Ini tuh yang dari ini untuk showernya. Ini kalau misalnya Bobors mau pencet yang mana ya, misalnya aduh bingung amat pilihnya. Nah, ini takut ciprat nih jadi kita ngumpet. Ini kalau misalnya Bobors yang mau bikin ala-ala air joget, karena dari atas bentuknya goyang-goyang gitu tuh ya. Terus mau yang dari samping itu juga ada tuh ya. Jadi mau dipijet ala-ala dari samping sama air itu bisa. Wah, pokoknya kamarnya tuh canggih banget. Bener-bener the real, cocok banget ini untuk dimention sebagai the real kamar sultan. Nah, ini masih ada satu lagi powder room. Ini powder room itu di luar ya Bobors, di apa namanya, di dekat pintu masuk pertama. Dan pas kita nginep ini Bocan juga dapat kiriman sweet treatment. Jadi buat anak-anak nih ada muffin segala macem. Dan kita santai-santai dulu sambil nunggu azan maghrib. Ini Bocan kasih lihat time lapse-nya tuh ya, bagus banget. Dan ini Bocan mau kasih lihat menu iftar di Hotel Indigo Bandung. Kita siap-siap mau dinner, mau buka puasa. Jadi pakai baju gamis, menyesuaikan lagi Ramadan ya kan. Assalamualaikum Bobors. Dan kita langsung aja berangkat. By the way, itu baju si kakak udah kekecilan tau. Dia cepet banget gedenya ya. Dari Bocan beli 2 tahun yang lalu, baju lebaran 2 tahun yang lalu, tahu-tahu sekarang udah sempit aja. Nah, kita mau langsung buka puasa di Jumpa Restoran. Ini Bocan datang itu sekitar jam 6, buka puasa kan jam 6 seperempat lebih gitu kan. Ini kita datang sekitar jam 6, agak mepet sih. Jadi pas hari pertama itu Bocan gak sempet untuk ngerekam makanan pas rapihnya. Untungnya Bocan nginep 2 malam. Jadi pas hari kedua Bocan datang sekitar jam setengah 6, mumpung makanannya belum diambilin tamu lain, jadi masih rapih. Nah, ini kita lihat menunya. Dan untuk harga iftar di sini itu nih harganya di Bobors 490 sekian deh gitu. Dan itu lagi ada promo, bayar 2 dapet 3 deh kalau nggak salah. Pokoknya worth it deh menurut Bocan, karena Bocan udah beberapa kali cobain menu iftar di hotel lainnya ya, tapi Bocan paling suka tuh iftar di sini karena makanannya enak semua, nggak ada yang gagal. Ini pertama buat Bobors yang mau bikin es campur, es buah, di sini udah disediain. Terus ini yang jajanan pasarnya, ada klepon, ada kue-kue tradisional, ada bolu kukus segala macem. Terus juga ada kayak ini nih coklat fonten. Bobors mau cemplungin buah-buahan,
buah-buahan, mau cemplungin roti ataupun marshmallow. Terus di sini yang ala-ala Arabian ya, ada kurma, terus ada apa kanafa ya, ada gorengan-gorengan khas Arabian gitu deh Bobers. Jadi untuk menu manisnya nggak cuma dari Indonesia sama Western, tapi juga ada yang ala-ala Arabiannya. Terus di lemari pendingin ini buah-buahan, jadi higienis, tetap suhunya juga dingin, fresh. Jadi ada buah-buahan, yogurt segala macem. Terus ini ada saladnya. Katanya di sini tuh Thailand saladnya enak Bobers, cuma katanya udah nggak ada. Itu Bocan tahu dari yang Bobers yang komen sih. Nah ini saladnya tuh ya, pilihannya juga cukup banyak walaupun Thailand saladnya itu nggak ada. Terus ini ada apa nih, makanan-makanan Arabian gitu. Ada chicken sawarna, ada pastel, ada apa tuh yang kayak misoa ya, iya ada misoa, terus ada kebab juga tuh ya Bobers, pilihan makanannya banyak banget. Ini belum semua, masih ada lagi tuh, ini dagingnya buat kebab. Dan sekarang kita beralih ke makanan utama, ini area main course-nya. Di sini yang kanan ini yang live cooking, ini ada soup of the day. Bobers bisa mau bikin mie instan ataupun mau bikin mie yang dari mereka, karena toppingnya banyak banget tuh ya, ada bakso, ada tahu segala macam sayuran. Nah kalau ini Indonesian foodnya nih Bobers, nasi putih, terus ini ada nasi goreng kambing. Nasi goreng kambingnya juga enak banget, bener-bener daging kambingnya berasa. Terus ini ada bihun goreng, ini ada ayam garang asem Bobers, terus ini ada rendang. Dan dia tiap hari tuh menunya ganti-ganti ya. Terus ini makanan westernnya, ada spaghetti, ada ikan. Terus ini ada apa nih, apa tuh namanya, aubergine mausa ya, itulah. Agak kurang familiar sama ini. Nah kalau ini ada gulai ikan kakap. Aduh makanannya enak beneran. Makanan Indonesia di Indigo tuh salah satu makanan terbaik di hotel, maksudnya untuk versi hotel ya Bobers, apa bumbunya tuh berasa semua gitu kan. Terus di sebelah sini stand minuman, mau minuman dingin segala macam. Dan ini ada sushi buat anak-anak. Bocan happy banget dia ketemu sushi. Terus masih ada apa, Turkish ice cream. Nah tadi kita udah lihat di dalam, di luar tuh masih ada standnya lagi, dan ini juga banyak banget pilihan makanannya. Di sini ada untuk pasta, ada penne, ada spaghetti segala macam. Terus ini ada yang dimasak di atas jamur juga. Terus toppingnya juga banyak nih Bobers. Terus di sampingnya ini pizza. Pizzanya juga enak. Pizzanya tuh pizza oven yang tuh Bobers bisa lihat langsung dipanggang di ovennya. Jadi ini untuk makanan Italianonya di sebelah sini. Nah sekarang kita melipir lagi, pizzanya enak deh Bobers. Terus kita melipir lagi sebelah sini, ini tuh ada makanan tradisional. Ini ada bakso tahu, ada rujak, ada gorengannya itu juga enak-enak. Tahu isi, bakwan, tempe, sambal kecap, cabai rawit. Terus ada kuah oncom, tahu nggak Bobers, kuah oncom yang biasa dibanjur di kerupuk mie. Terus ini ada kolak, ada lupis, ada bika Ambon, ada apa, bubur kayak pacar Cina gitu. Terus di sini ada manisan, asinan, rujak tuh ya Bobers, lengkap banget. Dan ini juga salah satu yang juara. Ini tuh stand live cookingnya. Di sini ada sate, ada iga bakar. Jadi tiap hari ganti-ganti. Ini tuh hari kedua ada sate, sama ada iga bakar, sama ada udang Jimbaran tuh ya. Ini udangnya enak banget. Udangnya enak, kalau nggak inget darah tinggi mah kayaknya ngambil berapa kali, udangnya beneran enak banget. Terus ini ada iga bakar penyetan, ada sambal dadaknya juga. Wah, aduh. Ini Vio lagi puasa jadi nelan ludah lagi, karena beneran makanannya tuh seenak itu semuanya Bobers. Beneran ini kalau Bobers lagi mau cari iftar ya di daerah Bandung, udah ambil Indigo aja, ini enak banget. Dan kita udah selesai syuting, udah ambil makanannya untuk buka. Ini kita langsung aja moment of truth-nya kita cobain. Tadi kan Bucan bilang enak-enak, tapi Bobers belum lihat ya. Ini kita langsung lihat. Bobers lihat dong, belum rasain. Ini udangnya pakai bumbu Jimbaran, itu enak banget, dicocol sama sambal dadaknya. Terus ini ada bakso tahu kayak siomay gitu. Ini bumbu kacangnya juga enak, yang kental gitu. Dan kalau anak-anak happy-nya ketemu sama Turkish ice cream ini, karena selain manis ini juga seru tuh ya. Kemarin makan tisu enggak? Pilih satu. Salah. Terima kasih, dadah. Dibon. Oke, aja tuh.
Nah, kita udah selesai buka, pokoknya makanannya enak semua. Terus selain itu abis kalau Bobors ambil paket iftarnya ini dapat free photo booth juga tuh ya. Photo booth buat kenang-kenangan di Indigo Bandung. Iftarnya enak banget Bobors. Kita balik ke kamar sekarang. Bocan mau kasih lihat suasana kamar pas malam harinya. Nah, ini juga keren karena dia tuh mati otomatis kalau nggak ada orang. Nggak tahu dia pakai sensor apa. Jadi kalau nggak ada orang tuh mati otomatis, dan begitu kita masuk nggak perlu tempel-tempel kartu, udah langsung nyala sendiri. Jadi secanggih itu kamarnya. Nah, ini suasana pencahayaannya di dalam kamar pas malam, pencahayaannya oke banget, dan kita mau siap-siap istirahat. Tapi sebelum itu Bocan mau kasih lihat untuk internetnya ya. Untuk internetnya ini masih standar di bawah 10 Mbps, tapi Bocan no komplain karena di handphone juga aman. Dan habis istirahatnya juga nyaman pastinya. Sekarang kita mau siap-siap untuk sahur Bobors. Nah, untuk sahurnya ini Bocan datang sekitar jam 3 pagi. Jam 3 pagi tuh dia kamarnya udah siap semua. Makanannya udah siap semua. Nah, ini surga banget ya buat ibu-ibu yang kalau kita dulu kalau bangun sahur udah disiapin semua sama ortu, sama mama kita sendiri gitu kan. Bangun udah tinggal makan. Kalau sekarang kita udah yang harus nyiapin. Kalau kita gak nyiapin, mereka pada gak sahur gitu kan. Jadi tanggung jawabnya tuh di kita sekarang. Nah, ini Bocan ngerasa enak banget karena selama staycation ya udah bebas. Kita bangun gak usah nyiapin macem-macem, udah langsung disiapin semua sama hotelnya. Nah, menu sahurnya juga banyak nih Bobors pilihannya, walaupun ini gak serame orang sarapan ya. Terus kalau untuk sahur ada beberapa hotel yang nggak semuanya tuh buffet. Jadi untuk yang buffetnya itu tergantung okupansi. Kalau hari itu yang sahur banyak biasanya dia open buffet. Tapi kalau misalnya yang sahur tuh dikit, biasanya sahur dikirim ke kamar. Jadi nanti pas malam kita dikasih menunya, nanti ditelepon mau menu yang mana dan mau dikirim jam berapa, seperti itu. Nah, ini menu sahurnya ada lontong sayur, ada kreceknya juga, ada kentang mustofanya, terus ini sayur tahu kuning enak banget nih Bobors. Cuma Bocan tuh lagi mengurangi yang santan-santan gitu. Jadi kita ambil makanan yang sekiranya lebih sehat aja. Di sebelah sini ada egg corner, ini ada kentang juga, kentang iris tipis-tipis, terus juga ada jamur, ini ada daging juga. Terus di sini ada roasted chicken dan ada sosis. Ini ada baked bean-nya juga yang di dalam panci tuh ya. Ini roasted chicken, sosis ayam sama sosis sapi. Dan untuk menu Indonesianya, ini sebentar, ada spaghetti dulu nih. Nah, ini menu Indonesianya nasi goreng sosis, nasi putih, mie gorengnya juga enak. Terus di sini ada capcay, sama ada ikan filet goreng tepung. Ini dia pakai lemon atasnya. Terus di sini ada semur daging sama kentang, dan ini ada kerupuk sama ada sambal-sambalnya. Terus ini masih ada waffle, pancake, jadi bebas Bobors mau pilih yang mana. Dan kita balik ke meja makan. Kita lihat Bocan udah ambil, ini ada nasi goreng sama mie goreng. Nasinya dikit sih ya biar nggak double karbo parah. Terus ini ada sayurannya. Pokoknya makanan Indonesia enak, mau pas lagi iftar ataupun mau pas lagi sarapan ataupun pas lagi sahur. Ini makanannya Indigo tuh enak-enak semua Bobors. Chefnya jago deh pokoknya Indigo ini. Ikannya juga nggak amis, dagingnya juga berasa, bumbunya juga enak semuanya ya. Dan udah selesai sahur, kita balik ke kamar, balik istirahat lagi, dan udah nggak perlu sarapan karena kan udah sahur ya. Jadi kita pagi-pagi tuh masih bisa tidur lebih panjang gitu kan. Nah, ini Bocan mau kasih lihat drone view-nya. Ini Bobors lihat tuh ya, jadi yang ada balkon hanya untuk tipe penthouse-nya ini. Dan salah satu lagi keunggulan kalau Bobors nginep di tipe penthouse-nya ini adalah Bobors bisa pilih mau sarapan buffet atau mau floating breakfast. Karena untuk floating breakfastnya ini udah free, udah termasuk ke harga kamarnya ya Bobors. Nah, ini jadi di rooftopnya Hotel Indigo Bandung itu ada kolam renang sama ada restoran. Tapi kalau restorannya namanya Carbon, dan itu dia bukanya kalau pas sore doang. Nah, ini kalau misalnya Bobors mau floating breakfast nanti bisa di set up di area rooftopnya. Dan untuk menu floating breakfastnya kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada egg benedict, terus juga ada kayak omelet gitu, terus di sampingnya tuh alpukat segala macam, terus juga ada telur panggang, ada yang kemarin viral candied salmon.
Dan kebetulan banget Bocan sebenarnya tuh lagi nggak puasa, lagi halangan. Jadi yang sahur itu semalam cuma suami sama anak-anak sama Neni. Nah Bocan yang ambil untuk floating breakfastnya Bobors. Dan ini enak sih ya, walaupun makanannya tuh western semua, tapi ini enak. Dan akhirnya Bocan nyobain candied salmon yang kemarin viral itu. Nah ini sebenarnya kalau lagi nggak mens sih enak ya, bisa makan sambil berenang gitu. Cuma karena lagi head, jadi udah kita makannya di pinggir aja. Kita makannya di pinggir aja, terus nggak lama kita pindahin ke atas sunbednya. Dan kita udah selesai floating breakfastnya. Sekarang Bocan mau kasih lihat drone view-nya nih Bobors. Tuh bangunannya dari luar tuh emang eksentrik ini, bangunannya unik banget, kerasa mewahnya juga, walaupun dia pakai warna-warnanya tuh yang gelap, misterius, tapi kelihatannya tuh mahal ya. Nah ini POV kalau Bobors mandi di kamar penthouse-nya ya, tinggal nyalain air anget, pasang bath bomb, pasang bath salt, udah deh berendam nikmatin suasana pemandangan bukit di sininya. Dan abis mandi kita explore fasilitas lain yang ada di Indigo ya. Ini buat remind Bobors, barangkali Bobors lupa ada apa aja di Indigo Hotel Bandung ini. Yang pertama tentunya ada gym juga. Ini fasilitas gymnya cukup besar ya Bobors, dan alat-alatnya juga lengkap. Terus juga dia tuh pemandangannya langsung ke bukit gitu. Jadi sambil olahraga kita juga sambil cuci mata di sini. Tuh, gymnya bagus. Terus selain itu ada fasilitas kolam renang. Jadi kolam renang itu ada 2. Kalau yang di bawah itu untuk public pool. Nah kalau yang di atas itu biasanya hanya untuk yang nginep di tipe penthouse-nya sama di tipe sky suite. Nah itu baru bisa akses ke lantai paling atasnya. Tapi kalau untuk yang kamar biasa, untuk poolnya hanya ada di yang bawah tadi. Sekarang kita pindah ke area playground. Ini namanya Kancil Playground nih Bobors. Jadi di sini ada mainan anak-anak tuh, dan ada aktivitas-aktivitas, jadi ada jam-jamnya. Jadi anak-anak tuh nggak cuma sekedar main sendiri, tapi juga ada kerajinan, misalnya bikin milkshake, bikin cotton candy, bikin apa gitu, dan mostly itu udah free semua untuk biayanya itu. Nah ini si bayi terakhir kemarin masih umur setahunan, sekarang dia udah 2 tahun setengah. Nah ini ada tempat buat nonton, ada boneka segala macem, ada beanbag buat santai-santai. Terus ini activity-nya nih Bobors. Jadi untuk hari itu ada activity yang tersedia adalah bikin milkshake. Dan untuk bikin milkshake itu lokasinya ada di lounge ini. Nah ini ada badutnya juga. Badutnya namanya Ciko. Ya pokoknya dari kata kancil gitu deh badutnya. Dan badutnya tuh lucu banget sih, atraktif banget. Anak-anak happy ketemu badutnya. Nah ini kita bikin milkshake walaupun si Mas Re tuh lagi puasa. Jadi ya udah kita bikin aja nanti buat buka. Nah dia disuruh nuang susu, takut tumpah banget, jadi nuangnya pelan-pelan. Terus ini bahan-bahannya coklat, susu, sama gula dan es batu. Terus udah deh tinggal masukin ke blendernya. Nah ini blendernya juga unik ya Bobors, ada tutupnya rapet kayak gini. Terus dipencet, udah deh jadi nih milkshake-nya. Tuh. Dan kita tuang. Ini seru ya Bobors, jadi anak-anak bisa ngerasain kayak jadi barista gitu. Nah kita udah selesai aktivitas segala macam. Belum afdol kalau belum berenang ya Bobors. Walaupun lagi puasa, tapi anak-anak tuh tetap semangat buat berenang. Karena kolam renangnya ini dia airnya tuh sehangat suhu tubuh ya Bobors. Jadi nggak yang anget banget, tapi nggak yang dingin banget juga. Terus ini kolamnya tuh enak juga nih. Kolamnya nih yang di sini cetek nih, jadi bisa buat anak-anak. Terus di tengah sini tuh ada bangku, jadi kita bisa santai gitu sambil main air. Terus di sana baru area dalamnya, dan kita sambil berenang bisa nikmatin pemandangan kota Bandung tuh. Jadi ini infinity pool ke City View Bandung. Dan ini ada kolam anaknya juga tuh yang di sebelah kanan. Ini kolam dewasanya nih Bobors. Mas Re lagi mau ngecek airnya yang mana yang anget, tapi airnya sama semua. Nah ini mereka berenang dan seru banget ngeliatin mereka berenang. Bocan tuh nginep kan 2 malam ya. Jadi aktivitasnya abis sahur tidur gitu kan. Terus
agak siangan bangun, baru tuh explore gym, explore kolam renang, main ke playground segala macem. Terus nanti jam 3-an udah selesai semua, istirahat lagi di kamar, terus nunggu buka. Jadi seru sih, selama Ramadan tuh staycation tetap seru. Nah ini kolam anaknya, di sini ada ala-ala air terjun gitu, terus di sampingnya langsung ke playground ya. Waktu pertama Bocan lihat tuh Bocan kira ini bukan kolam anak, ternyata itu kolam anak. Dan sekian review tipe kamar penthouse di Hotel Indigo Bandung. Gimana? 50 juta per malam worth it atau enggak ya? Sebenarnya kalau mau bilang worth it atau enggak itu tergantung ekonomi kita masing-masing sih ya. Tapi kalau Bobors punya duit banyak banget, kira-kira mau nggak cobain nginep di sini? Kasih opininya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton videonya. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.